Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema yang disampaikan dalam Truth Lifestyle kali ini berjudul Screen Time untuk Anak. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan dapat memperlengkapi kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, untuk dapat mengembangkan potensi anak-anak kami dengan cara atau metode yang tepat. Oleh karenanya Tuhan, kami ingin belajar banyak bagaimana untuk dapat membangun generasi dengan baik, positif, dan konstruktif. Tuhan kiranya berkati pembicaraan kami dalam program Truth Lifestyle kali ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi COVID-19 merupakan masalah global, masalah dunia, di mana seantero negara yang ada di bumi ini hampir sebagian besar terpapar virus COVID-19 ini. Sejak 2019 hingga 2022, kurang lebih selama 3 tahun, di mana pandemi COVID-19 ini membatasi, melokalisir pergerakan manusia agar penyebaran COVID-19 ini tidak menular kemana-mana. Dengan adanya pembatasan interaksi, lokalisir dari pergerakan manusia ini, maka interaksi antar manusia menjadi masalah. Manusia yang adalah makhluk sosial, di mana butuh interaksi dengan manusia lain secara langsung, harus digantikan dengan metode pertemuan yang biasanya, yang seharusnya, yang sejatinya interaksi antar manusia itu harus menggunakan tatap muka. Tetapi dengan adanya pandemi ini, metodenya berubah dari tatap muka menjadi tatap layar. Sekali lagi, dari metode tatap muka menjadi tatap layar. Saudaraku, perkembangan teknologi telah mendorong secara pesat penggunaan berbagai peralatan elektronik, handphone, tablet, laptop, dan perangkat-perangkat yang lain merupakan hasil luaran dari perkembangan teknologi ini. Ditambah dengan pandemi COVID-19 yang telah menjadi kendaraan efektif untuk mengakselerasikan atau mempercepat penggunaan perangkat teknologi ini semakin masif. Jadi sebetulnya pandemi COVID-19 ini menjadi kendaraan yang paling ampuh mempercepat penggunaan teknologi ini secara masif. Sebutlah hari ini, saat ini, orang terbiasa. Di belahan dunia manapun orang jadi terbiasa. Tidak saja di Indonesia dengan pertemuan yang dilakukan dengan metode daring, bukan? Atau metode dalam jaringan, atau yang lebih dikenal secara umum dengan istilah online. Ya kan, pertemuan online sekarang orang menjadi terbiasa. Mungkin 3 tahun lalu hanya kalangan-kalangan yang tertentu, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang tahu dan sadar akan pertemuan online ini. Tetapi hari ini mungkin sebagian besar manusia di dunia menjadi umum, menjadi biasa dengan metode online ini. Teknologi menyediakan berbagai aplikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mulai dari YouTube, Google Meet, Microsoft Teams, dan yang cukup terkenal adalah Zoom Meeting. Dengan tersedianya berbagai metode pertemuan daring ini, maka tak ayal, maka berdampak kepada konsumsi atau durasi waktu untuk tetap berada di depan layar monitor. Jadi tadi saya katakan dari metode tatap muka menjadi tatap layar, dan hal ini akan mengakibatkan kepada konsumsi penggunaan waktu di depan layar secara signifikan, atau dengan istilahnya screen time. Screen time.
Apa itu screen time? Kalau kita membuka laman dari Kementerian Kesehatan Indonesia, menuturkan bahwa istilah screen time ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan atau waktu yang dikonsumsikan untuk menonton televisi, menggunakan laptop, bermain video game, dan handphone. Semuanya berhadapan dengan layar. Layar handphone, layar televisi, layar gadget, layar video game, dan lain sebagainya. Semuanya berhadapan dengan layar. Sebut saja ya, satu perangkat yang menurut saya super duper aplikasi. Yang pertama, handphone. Hampir sebagian besar kebutuhan manusia tercover di dalamnya dengan satu perangkat handphone itu. Manusia bisa melakukan komunikasi dari satu orang ke orang lainnya secara lokal, secara nasional, bahkan secara global. Bisa dengan satu alat ini. Mendengarkan radio, menonton televisi, bermain game, mengetahui petunjuk waktu, petunjuk arah, belanja, informasi kesehatan, pertemuan dengan berbagai pertemuan, keperluan, dan lain sebagainya dapat diwakilkan dengan satu gadget handphone ini. Luar biasa bukan? Bayangkan dari satu perangkat ini bisa memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Luar biasa perkembangan teknologi ini. Dengan demikian, akibatnya, dampaknya adalah maka durasi tatap layar manusia meningkat secara eksponensial. Meningkat secara signifikan. Meningkat dalam percepatan yang luar biasa. Nah, dengan demikian, perkembangan fenomena screen time ini setidaknya memiliki dua sisi. Jadi konsumsi terhadap waktu menatap layar ini setidaknya dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi positif, sisi yang konstruktif, dan ada sisi negatif, diskonstruktif atau sisi yang merusak. Nah, bagi kita-kita, bagi manusia-manusia yang sudah dewasa dalam hal dia tahu bagaimana menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan karakter perilaku mental, maka perkembangan teknologi dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mengakselerasikan, mempercepat peningkatan kompetensi, karir, dan personal development orang tersebut. Itu kalau orang pandai memanfaatkan perkembangan teknologi. Tetapi ternyata di lapangan tidak demikian. Justru yang terjadi adalah sisi keduanya. Sisi negatif kelihatan lebih dominan daripada sisi positifnya. Ya. Oleh karenanya, orang-orang yang dewasa ini akan menggunakan berbagai media teknologi secara bertanggung jawab dan terbatas. Apa yang saya maksud dengan terbatas? Terbatas menunjuk kepada penggunaan teknologi yang mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaatlah yang ia konsumsi. Di luar itu, apalagi yang konstruktif, merusak, ia tidak akan pernah gunakan. Ya, kalau sampai gadget tersebut digunakan sebagai rekreasi semata, itu pun hanya digunakan sewaktu-waktu. Jarang atau bahkan tidak sama sekali. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan data. Data dari Digital 2023 Indonesia yang dipublikasikan oleh We Are Social dan Meltwater pada 9 Februari 2003. Data itu menyebutkan begini Bapak Ibu. Di Indonesia terdapat 167 juta pengguna medsos. Bayangkan 167 juta pengguna medsos atau 60,4% dari populasi Indonesia yang berjumlah 276 juta. Pengguna medsos itu terdiri dari gini. Facebook sekitar 119,9 juta. Pengguna YouTube 139 juta, lebih tinggi. Instagram 89 juta. Twitter 24 juta. Nah, ini yang terakhir yang fenomenal. Apa itu? TikTok. TikTok itu 109,9 juta. Mengapa saya bilang fenomenal? Karena perkembangan TikTok itu perkembangannya luar biasa sekali. Dalam waktu yang singkat, itu penggunanya, usernya itu signifikan sekali. Pemain baru tetapi masif dalam perkembangannya. Sampai-sampai pada informasi terakhir kita mendengar bahwa penggunaan TikTok sudah mulai dilarang di salah satu negara bagian di Amerika, Montana. Montana sekarang sudah melarang aplikasi TikTok untuk diunduh oleh masyarakat sekitar. Nah, dengan berbagai metode teknologi, media teknologi tersebut, sekali lagi
TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, mau tidak mau, screen time, mau tidak mau berhadapan dengan layar. Maka konsumsi atau durasi waktu untuk tatap layar niscaya semakin bertambah dan hal ini menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Saat ini pun Bapak Ibu sedang mengkonsumsi namanya screen time. Kita bisa bertemu di Truth ID, ini merupakan salah satu dari penggunaan screen time ini. Jadi risiko atau gangguan kesehatan akibat konsumsi durasi waktu tatap layar yang berlebihan ini tidak saja menyerang anak-anak. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa screen time ini berdampak negatif pada anak-anak, tidak. Tetapi berdampak juga kepada orang dewasa. Dampak kesehatan yang diakibatkan sepertinya kurang tidur. Coba Bapak Ibu kalau sudah lihat satu aplikasi, sebut saja YouTube, apalagi Instagram misalnya. Itu bisa terbawa sambil tidur loh. Dan itu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, kurang tidur gitu. Depresi, kenapa depresi? Nanti saya jelaskan sedikit ya. Obesitas, sakit pada persendian leher dan punggung. Belum lagi gangguan secara psikis. Nah, perkembangan teknologi media sosial ternyata salah satunya menyebutkan orang merasa kesepian. Ini masalah psikis yang tidak bisa dihindari loh. Bapak Ibu mengenal istilah FOMO, Fear of Missing Out. Sekarang berkembang dengan istilah phobia, Fear of Being Ignored. Itu ternyata keduanya tercipta di media sosial. Orang takut kehilangan atau ketinggalan informasi. Orang takut menjadi pribadi yang diabaikan. Itu lewat media sosial. Nah, ini akan mengganggu secara psikis dari para penggunanya. Apalagi pengguna itu lebih daripada waktu yang ditentukan. Saya coba mengutip data penelitian dilakukan oleh tim Murti ya, menyatakan bahwa seseorang yang memiliki screen time lebih daripada 2 jam sehari untuk mengakses berbagai media sosial, memiliki kemungkinan 2 kali akan merasa terisolasi. Terisolasi secara sosial. Dan ini berdampak pada rasanya kesepian, berdampak pada rasanya diabaikan dan sebagainya. Itu depresi mulai dari situ. Lihat saja tuh media sosial, kalau lagi followernya banyak, dia tidak disebut namanya, berasa. Nah, ini saya katakan berdampak tidak hanya pada kesehatan secara fisik, tapi secara psikis. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak berkaitan dengan masalah screen time ini? Sekali lagi saya mencoba untuk mengambil data dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO memberikan panduan dan salah satunya menyebutkan bayi hingga yang berusia 1 tahun tidak boleh terpapar sama sekali dengan layar elektronik. Bayangkan. Anak bayi dari usia sekian hari sampai 1 tahun tidak boleh terpapar layar monitor sama sekali katanya. Bagaimana dengan kenyataannya? Lihat kalau kita ke restoran, ya, ayah, ibunya, anaknya 2 dan sebagainya, buka masing-masing laptop bukan? Maaf, buka masing-masing handphone bukan? Lalu anaknya mulai berisik dan sebagainya, diputerin YouTube bukan? Tontonan dan sebagainya supaya ibu bapaknya tenang bukan? Lihat, WHO sudah memberi panduan tetapi kenyataan di lapangan beda. Bagaimana supaya anak-anak diam dan tenang dikasih tontonan dengan handphone? Anak-anak dicekoki, berelasi, berinteraksi dengan berbagai tontonan di layar. Ini mengurangi waktu interaksi dengan orang tua. Ini sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu. Sangat-sangat disayangkan. Justru interaksi terbaik pada masa kanak-kanak bukan pada layar, bukan pada teknologi, tapi interaksi yang ideal anak-anak adalah dengan orang tuanya. Ya, jadi kalau orang tua duduk makan dan sebagainya, nggak boleh ada handphone di sana. Biar interaksi, diskusi, canda riang bersama dengan orang tua itu jauh lebih baik. Sementara itu anak-anak dengan usia 2-4 tahun tidak boleh terpapar layar lebih dari 2 jam sehari. Ini panduan WHO loh Bapak Ibu loh. Ini panduan yang ilmiah tentunya. Tentunya setelah melakukan serangkaian penelitian. Jadi 0-1 tahun nggak boleh terpapar layar sama sekali. 2-4 tahun maksimal 2 jam sehari. Ya. Hal ini dimaksudkan agar menghindari anak-anak dari kecanduan tatap layar yang dapat berakibat kepada kesehatan fisik dan mental mereka. Namun hal lain yang jauh lebih penting adalah agar anak-anak tidak menjadi jauh interaksinya dengan orang tua. Dengan memperhatikan hal di atas, Bapak Ibu, masa kanak-kanak
harus diisi dengan waktu interaksi bersama orang tua secara dominan. Percayalah Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal ketika menginvestasikan waktu 100% berinteraksi dengan anak-anak sejak dini. Interaksi dengan teknologi atau screen time hanya digunakan sekadar tambahan, ya, atau sebagai sarana rekreasi semata. Ya, jangan menggantikan ya interaksi orang tua dengan anak-anak dengan menggunakan dengan layar, itu bisa berbahaya. Dengan demikian Bapak Ibu diharapkan anak-anak tidak terjebak. Dengan demikian diharapkan anak-anak tidak terjerat ke dalam konsumsi screen time yang dapat mengganggu serta merusak masa depan mereka. Pesan ini disampaikan kepada rekan-rekan orang tua agar bijak dalam mengatur. Orang tua agar bijak mengawasi dan bijak menemani anak-anak dalam penggunaan screen time secara teratur serta disiplin. Selamat berscreen time secara bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.